Next. Ya. Ini sifat hakikat manusia, yaitu sifat dasar manusia. Adalah ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya. Berbeda dengan hewan karena kita memiliki hati dan dua kekuatan. Kekuatannya itu adalah pengetahuan dan kemauan. Selanjutnya di sini itu ada wujud sifat hakikat manusia, yaitu ada beberapa A sampai F. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Nah, kemampuan menyadari diri ini adalah kita sadar bahwa diri kita, aku tuh berbeda dengan kamu, dengan kalian, dengan dia, mereka, seperti itu. Kita sadar bahwa kita berbeda, kemampuan menyadari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan bereksistensi. Ini adalah manusia itu tidak terbelenggu oleh ruang, tempat, ataupun waktu. Kita bisa berada di sini, bisa berada di sana, bisa ada di zaman sekarang, bisa ada di zaman lampau maupun zaman yang akan datang. Kita bisa ada di mana saja, bisa menempatkan diri kita. Kemudian yang kata hati itu adalah hati nurani. Hati nurani itu berarti kemampuan kita untuk membuat keputusan. Ini baik, ini benar, atau salah, atau buruk. Seperti itu kan. Kata hati ini juga sebenarnya relatif. Yang kata saya itu benar, belum tentu kata Anda-Anda itu juga benar. Kemudian ada moral. Moral ini adalah perbuatan. Perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah kesediaan untuk menanggung eh, resiko atau akibat dari perbuatan saya ataupun diri kita ataupun orang lain. Kita kan tidak selamanya menanggung apa yang kita perbuat. Kadang karena kita menyayangi seseorang, kita peduli dengan orang itu, kita mau menanggung apa yang dia perbuat. Kita berani bertanggung jawab untuk orang itu. Kemudian rasa kebebasan. Rasa kebebasan ini adalah rasa bebas yang sesuai dengan kodrat manusia yang berkaitan erat dengan kata hati dan moral tadi. Kemudian selanjutnya Mbak ada kewajiban dan hak ya. Oh, belum Mbak yang ini ya. Kewajiban dan hak itu yang D ya. Oh, masih ada sampai H. Kewajiban dan hak itu ada sesuatu yang harus kita penuhi ya, yang seperti kita ketahui. Lawannya adalah hak apa yang kita terima. Kemudian ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, kalau menghayati kebahagiaan, sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan ya, karena kebahagiaan itu kan berbeda-beda dari diri orang lain. Tentang umur saja, yang tua dan yang muda itu kebalikannya kan beda. Anak kecil dengan bermain aja dia bahagia. Sementara kalau orang dewasa kan tidak. Ada hal lain yang membuat dirinya bahagia. Terus juga ada seseorang yang introvert, dia itu suka sekali di dalam rumah. Kebalikannya ada juga yang suka jalan-jalan. Ada yang misalkan dia hanya diberi sebungkus nasi sudah berterima kasih, sudah sangat bahagia sekali. Kemudian ada yang merasa ah kok cuma satu bungkus, kayaknya ini kurang gitu. Beda-beda ya. Kemudian Mbak, nah, di sini ada dimensi manusia sebagai bagian dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah dimensi manusia sebagai makhluk yang filosofis. Homo sapiens itu merupakan sebutan bagi manusia yang diartikan sebagai makhluk yang memiliki ilmu pengetahuan. Munculnya ilmu filsafat karena terdorong oleh hasrat manusia yang ingin mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua itu ada dimensi manusia sebagai makhluk individu yang seperti kita ketahui yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada yang sendiri, kemudian ada yang sosial, membutuhkan orang lain. Yang ketiga, next. Ini yang ketiga, dimensi manusia sebagai makhluk sosial ya, yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, ada dimensi manusia sebagai makhluk susila. Susila itu berarti tingkah laku yang luhur, sedangkan makhluk susila adalah orang yang bertingkah laku luhur dan mulia. Pendidikan kesusilaan bermanfaat untuk menanamkan kesadaran dan kesediaan melaksanakan kewajiban di samping hak peserta didik. Kemudian yang kelima itu adalah dimensi manusia sebagai makhluk beragama. Manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, sehingga manusia menjadikan agama itu sebagai penempang dalam hidupnya.
Kita tidak bisa bayangkan ya, kan kita tahu sendiri gimana kalau seorang yang tidak memiliki agama. Sepertinya mereka itu tidak akan tahu dia harus kemana arah hidupnya, besok akan ngapain, masa depan akan ngapain, seperti itu. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Ines dan Mbak Leli. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sylvia, yaitu mengenai hakikat pendidikan. Nah, makna sebuah pendidikan ini memiliki arti yang sangat luas. Salah satunya adalah pendidikan merupakan bentuk pengarahan atau bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Sejak dalam usia pertumbuhan, kemudian di lingkungan sekitar juga dapat terjadinya proses interaksi serta mendapatkan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara pun, pendidikan itu diartikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemudian, ruang lingkup pendidikan pun juga bisa terjadi di dalam batas apa saja ya, mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, maupun pendidikan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan kontrol dalam dunia pendidikan karena pendidikan ini tidak hanya memberikan masa depan kepada satu anak saja, tetapi juga memberikan masa depan untuk bangsa. Nah, pendidikan ini diartikan juga sebagai ilmu dengan 4 syarat, yaitu memiliki objek. Kemudian, oh ya, dalam objek ini terbagi atas 2 macam, yaitu objek materi dan objek formal, di mana objek materi ini berkaitan dengan peserta didik atau warga belajarnya. Kemudian objek formal ini gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan manusia. Kedua, mempunyai metode penyelidikan. Nah, pendidikan ini juga memiliki metode, yaitu mencakup ruang lingkup masalah, tujuan, atau hipotesis, dan bahkan kesimpulan atas pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada sistematis, adanya keterkaitan antara pokok-pokok yang terdapat pada pendidikan. Pokok-pokok tersebut berbicara mengenai pendidikan sebagai ilmu secara global, bahan dan proses dalam pendidikan, faktor-faktor yang menunjang proses pendidikan, pendidik, penyelenggaraan pendidikan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Pokok-pokok pendidikan dibahas secara sistematis tanpa mengurangi atau memindahkan. Dan syarat yang terakhir yaitu mempunyai tujuan. Nah, tujuan pendidikan ini memperhatikan aspek ontologis atau aspek apa, kemudian epistemologis yaitu bagaimana, dan aksiologis untuk apa, agar pendidikan dapat berjalan secara selaras. Nah, em, dari contoh dari Mbak Sylvia tadi kan dicontohkan em, jika di rumah punya air, kita kan harus memasaknya terlebih dahulu untuk air itu bisa diminum. Nah, sebagai contoh itu eh, memiliki objek, kita sebagai objeknya. Kemudian wawasan. Wawasan itu sebagai objek formalnya. Jadi, eh, dalam memasak air harus ada orangnya dan ha- harus ada wawasannya juga. Kalau misalkan tidak ada wawasannya juga susah. Mau diapakan air ini untuk bisa matang gitu. Kemudian mempunyai metode. Nah, dalam memasak air pun juga ada metode-metodenya. Tidak bisa kita apa eh, apa menyalakan kompor dulu jika airnya tidak ada. Jadi harus urut, apa metode itu harus urut. Kemudian sistematis dan itu berkaitan ya antara air dengan kompor atau dengan wadahnya mungkin dengan gelas. Nah, itu ada keterkaitan. Tujuannya untuk mendapatkan air matang dan bisa diminum oleh kita gitu. Jadi itu 4 syarat untuk pendidikan sebagai ilmu. Next, Mbak. Nah, kemudian ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam peraturan pendidikan pun dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 1 disebutkan
Pendidikan bertujuan untuk meletakkan dasar, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, dalam praktek pendidikan pun, khususnya pada lembaga pendidikan, terdapat beberapa tujuan yang menjembatani terlaksananya tujuan pendidikan nasional. Di antaranya ada 3 tujuan, yaitu tujuan umum pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya, tujuan pendidikan tingkat SD berbeda dengan tujuan tingkat menengah, baik SMP atau SMA, ataupun perguruan tinggi pun beda. Nah, yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran IPA, tujuan pembelajaran IPS, tujuan pembelajaran matematika itu berbeda satu sama lain. Nah, maka dari itu, setiap lembaga pendidikan itu menggunakan kurikulum tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Next, Mbak. Nah, selanjutnya adalah konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup atau long life education adalah sebuah konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pembelajaran sepanjang hayat pada dasarnya merupakan untuk suatu konsep pembelajaran yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan. Nah, terdapat selanjutnya yaitu tujuan pendidikan secara seumur hidup, yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal, menyelaraskan antara pendidikan formal dengan pengembangan kepribadian manusia sesuai kodrat dan hakikatnya. Terdapat 4 konsep kunci pendidikan seumur hidup sebagai berikut, yaitu konsep pendidikan seumur hidup. Sebagai suatu konsep pendidikan seumur hidup atau long life education diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian atau penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Hal ini menandakan bahwa pendidikan akan meliputi seluruh rentangan usia dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Kemudian konsep kedua adalah konsep belajar seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup berarti pelajar itu belajar sebagai respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan, menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar, sehingga belajar adalah kegiatan yang dikelola walaupun tanpa organisasi sekolah, dan kegiatan ini justru mengarah ke penyelenggaraan asas pendidikan seumur hidup. Kemudian konsep ketiga yaitu konsep pelajar seumur hidup. Nah, pelajar seumur hidup yang dimaksud adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat pengalaman belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi masalah dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia, menerima tantangan serta perubahan seumur hidup sebagai kesempatan untuk belajar pengalaman baru. Dan konsep terakhir yaitu kurikulum pelajar seumur hidup. Nah, kurikulum dirancang atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang demikian merupakan kurikulum praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Next, Mbak. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup, yaitu ada majunya ilmu teknologi, produk-produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat-alat kerja. Kemudian bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi, kemudian perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu teknologi. Sebenarnya 4 faktor ini sangat terkait dengan ilmu dan teknologi karena
kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa perkembangan zaman dulu sama sekarang itu berbeda sangat jauh. Misalkan saja orang tua kita kan dulu tidak ada zamannya gadget ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Misalkan kayak WA gitu kan tidak ada ya zaman dulu. Nah, sekarang kan semakin berkembangnya zaman ada dan bahkan aplikasi WA tersebut itu memudahkan dalam pekerjaan orang-orang tersebut. Sehingga mau tidak mau orang-orang zaman dulu itu perlu belajar mengenai kemajuan ilmu dan teknologi ini. Bahkan untuk anak-anak pun juga dalam kegiatan pembelajaran pun juga bermanfaat sekali untuk dalam hal ilmu dan teknologi, sehingga perlu banyak-banyak belajar dan berlatih seperti itu. Cukup dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Ines, silahkan. Ya, selanjutnya adalah mengenai hubungan antara hakikat manusia dan pendidikan. Jadi, di sini kami akan membahas keharusan pendidikan bahwa manusia sebagai manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Jadi, ada tiga prinsip antropologis yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan perlunya manusia untuk mendidik diri. Yang pertama adalah prinsip historitas. Eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Di sini bisa dikatakan bahwa manusia adalah manusia, tetapi dalam tanda kutip belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia, gitu. Lalu yang kedua adalah prinsip idealitas. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Yang ketiga adalah prinsip probabilitas. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia memang telah dibekali dengan berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Namun setelah kelahirannya, berbagai potensi mungkin terwujud, mungkin kurang terwujud, atau mungkin tidak terwujud. Jadi di sini, karena manusia adalah manusia, tetapi belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia untuk menjadi manusia ideal. Di mana manusia ideal ini adalah yang memiliki yang sesuai dengan norma-norma atau yang dicita-citakan. Seperti itu. Lalu, kita di sini menyatakan bahwa perkembangan manusia bersifat terbuka. Mari kita bandingkan dengan perkembangan hewan yang bersifat tertutup. Jadi maksudnya, misalnya seperti sapi. Ketika sapi lahir, dia akan menjadi anak sapi. Selanjutnya, ia hidup dan berkembang sesuai kodrat dan martabatnya, yaitu makan rumput, minum air, ya seperti itu. Seperti cara mencari makannya seekor sapi. Tapi manusia dibekali potensi untuk mampu menjadi manusia, seperti beriman bertakwa, potensi untuk berbuat baik, seperti itu. Namun demikian, setelah kelahirannya, potensi manusia ini bisa jadi diwujudkan, kurang terwujudkan, atau tidak terwujudkan. Nah, kenapa? Misalnya saja dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang beriman, bertakwa. Selain itu, di sisi lain ada juga yang misalnya menjadi koruptor, pencuri, seperti itu. Jadi kan salah satunya tidak bisa atau tidak sesuai dengan perilaku manusia seharusnya. Berbeda dengan sapi tadi, yang sapi akan selalu menjadi sapi. Tidak mungkin sapi saat dia berkembang nanti menjadi ayam, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pernyataan dari Immanuel Kant bahwa manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Jadi kemampuan yang seharusnya dilakukan manusia tidak dibawa sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaan.
Mungkin bisa jadi dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan, bimbingan, maupun bentuk lain yang kita generalisasikan menjadi pendidikan. Manusia yang bersangkutan juga harus belajar atau harus mendidik diri, sebab meskipun pihak dari luar, pihak eksternal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap dirinya untuk membantunya menjadi manusia, tapi dari diri manusia ini sendiri tidak ada keinginan untuk menjadikan dirinya manusia seutuhnya, maka proses ini tidak akan berjalan seperti seharusnya. Gitu. Kemungkinan manusia ini atau individu ini hanya akan hidup berdasarkan dorongan instingnya saja. Gitu. Makanya untuk menjadi manusia sangat diperlukan. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Selanjutnya adalah asas kemungkinan pendidikan. Prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik antara lain ada 5. Yang pertama, prinsip potensialitas, prinsip dinamika, prinsip individualitas, sosialitas, dan moralitas. Prinsip potensialitas. Jadi sosok manusia ideal itu misalnya bermoral, bertakwa kepada Tuhan, mulia, cerdas, berperasaan. Nah, namun manusia juga memiliki potensi untuk beriman, potensi untuk cerdas, potensi untuk berbuat baik. Nah, inilah mengapa dinamakan manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. Yang kedua, prinsip dinamika. Manusia selalu aktif, baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Jadi selalu ingin lebih baik. Nah, karena berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam interaksi komunikasinya secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan pada prinsip individualitas, pendidikan merupakan upaya membantu manusia atau peserta didik yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. Di pihak lain, manusia peserta didik ini adalah individu yang memiliki monodualisme tadi, kesendirian, kediri sendirian atau subjektivitas, bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah prinsip sosialitas, yaitu pendidikan berlangsung dalam pergaulan antar sesama manusia, di mana melalui pergaulan ini pengaruh pendidikan disampaikan pendidik dan diterima oleh peserta didik. Gitu. Lalu yang terakhir adalah prinsip moralitas, di mana pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya. Maka dari itu, manusia yang berdimensi moralitas ini, berprinsip moralitas ini, manusia mampu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dulu ya, Bu ya. Ya, dilanjutkan kelompok 2. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa nanti disampaikan apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait paparan kami dan hasil diskusi kami. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2.